Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruth Kristianti, NPM C1 C0118. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi dari video pembelajaran bab 6 itu yang berjudul transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Itu di part 1. Menurut buku akuntansi keuangan lanjutan 1 penerbit Saleba 4. Mereka kita saja ke materinya. Nah, kita masuk ke bab 6, itu kan masih berkaitan dengan penyusutan laporan keuangan konsolidasian. Nah, setelah periode akuisisi di mana terdapat transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Nah, kalau di bab 5 itu kemarin kan berhubungan dengan persediaan, penjualan, dan penggunaan jasa. Sekarang kita masuk ke transaksi yang kaitannya dengan aset tetap yang melibatkan antara entitas induk dan entitas anak. Nah, jadi apakah dalam transaksi hulu atau transaksi hilir, kemudian untuk materi bab 6 ini juga di samping pembagiannya transaksi hulu dan transaksi hilir, maka transaksi berikutnya adalah aset tetap. Jadi ada dua jenis, yaitu aset tetap yang mengalami penyusutan dan aset tetap yang tidak mengalami penyusutan. Itu kita bisa lihat di PPT, terbagi menjadi dua jenis. Jadi nanti pengelompokannya kita bicara dulu untuk untuk transaksi penjualan yang tidak disusutkan. Itu misalnya tanah. Jadi ini hanya sebagai penghantar ketika dua perusahaan bergabung jadi suatu entitas yang menjadi satu kesatuan usaha, maka antar mereka itu akan terjadi transaksi baik hulu maupun hilir. Salah satu transaksi penjualan aset tetap. Jadi aset tetap menurut SAK 16 yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan bisa juga untuk menghasilkan barang, yaitu mesin produksi. Itu termasuk ke aset tetap. Baiklah, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, kemudian ini kita dapat lihat dampak pada entitas induk dan juga jurnal eliminasi. Jadi bagi perusahaan induk ketika menjual aset tetapnya kepada anak itu disebut disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Nah, penghentian aset tetap itu bisa terjadi karena dijual, bisa juga karena dihentikannya penggunaannya, bisa juga karena dia ditukar. Artinya aset itu diserahkan kepada pihak lain. Maka dalam pencatatan kita atau pembukuan kita, aset itu dihapuskan. Nah, bagi perusahaan anak membeli aset tetap dari induk, itu disebut memperoleh aset tetap. Maka dari sisi catatan di perusahaan yang memiliki aset tetap tersebut, maka akan ada keuntungan dari dan kerugian dari penjualan aset tetap. Kita lanjut. Nah, untuk menentukan keuntungan atau kerugian aset tetap ini beda seperti persediaan. Kan kalau persediaan kemarin tinggal dikurangkan penjualan dengan harga perolehannya. Tetapi kalau penjualan aset tetap, keuntungan atau kerugian kita itu akan dihitung dengan menghitung selisih atau membandingkan dengan harga jual dengan nilai tercatat atau nilai buku aset tetap tersebut. Nah, harga buku itu dihitung dari harga perolehan aset tetap dikurang dari akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutannya itu dihitung dari akumulasi sebelum beban penyusutan yang sudah kita perhitungkan selama aset tetap itu dimanfaatkan. Nah, kalau lebih tinggi harga penjualan daripada harga buku, itu artinya kita memperoleh keuntungan. Tetapi kalau sebaliknya, maka kita akan mengakuinya sebagai kerugian. Nanti perusahaan induk akan membuat laporan keuntungan atau kerugian ini. Kemudian waktu proses menyiapkan laporan keuangan konsolidasian, dia juga akan menangguhkan pencatatan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Lalu, kapan keuntungan atau kerugian akan terrealisasi? Maka jawabannya itu terbagi dua, ada aset tetap yang disusutkan, ada untuk aset tetap yang tidak disusutkan. Jadi kita mulai dari aset tetap yang tidak disusutkan. Itu contohnya tanah. Jadi kapan kita akan mengakui keuntungan atau kerugian terrealisasinya?
ketika yang dijual itu tanah. Nah, maka ketika perusahaan anak telah menjual tanah itu kepada perusahaan afiliasi, baru dikatakan sudah terrealisasi selama masih di perusahaan anak, atau belum terjual maka belum terrealisasi. Maka akan ada pencatatan penangguhan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Lalu bagaimana dengan hasil pencatatan yang tersusutkan? Misalnya peralatan. Nah, maka keuntungan atau kerugian dikatakan terrealisasi sejalan dengan manfaat aset tersebut. Bukan pada saat terjual, tapi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi ada contoh saya menjual peralatan kepada perusahaan. Nah, saya menjual aset tersebut pada tanggal 1 Januari 2018. Kemudian selama tahun 2018 perusahaan anak itu sudah memanfaatkan selama 1 tahun. Jadi pada tanggal 31 Desember itu saya sudah mengakui adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan peralatan tadi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut oleh perusahaan anak. Dan untuk tahun berikutnya saya akan buat lagi jurnal pencatatan keuntungan atau kerugian yang terrealisasi. Nah, kemudian kita mulai dari penjualan aset yang tidak disusutkan. Tadi saya udah jelaskan kan konsepnya. Jadi kita akan langsung lihat skenario penjualan dengan aset tetap untuk aset tetap tanah. Jadi ada 3 skenario yang mungkin baru skenario kemungkinan. Nah, ini ada contoh. Jadi misalnya tanah. Jadi kapan kita akan mengakui keuntungan atau kerugian terrealisasinya? Ketika yang dijual itu tanah, maka ketika perusahaan anak telah menjual tanah itu kepada perusahaan non afiliasi, baru dikatakan sudah terrealisasi selama masih di perusahaan anak atau belum terjual, maka belum terrealisasi. Maka nanti akan ada pencatatan penangguhan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Nah, baiklah. Jadi kita lanjut. Jadi ini ada contoh kasus. Jadi PT Induk adalah memperoleh keuntungan dengan mencatat kas 100 juta. Kemudian dia akan menghapus tanahnya di posisi kredit sebesar harga perolehannya yaitu 900 juta. Lalu untuk perusahaan anak akan mendebit tanah senilai 1 miliar dan menuliskan di kas 1 miliar, dan untuk transaksi anak menjual kepada non afiliasi itu adalah transaksi penjualan. Maka dia akan mencatat di kas itu 1,2 M, tanah 1 M, dan keuntungan 900 juta. Itu baru proses pencatatan akuntansi, bukan proses penyusutan laporan keuangan konsolidasinya. Nah, jadi yang boleh dimunculkan dalam laporan konsolidasi adalah tanah yang diperoleh induk dari non-afiliasi sebesar 900 juta, bukan transaksi yang melibatkan induk dan anak. Nah, sehingga prosedurnya itu menyusun laporan konsolidasi setelah akuisisi, maka kita perlu data dulu neraca saldonya, kemudian kita masuk ke prosedur konsolidasi ke tahun kedua, karena tanah tadi sudah terjual ke non afiliasi, kemudian menyusun jurnal eliminasinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjelaskan materi bab 6 ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ngomongnya berbelit-belit, kemudian juga mungkin ada typo di penulisan PowerPoint-nya, saya mohon maaf. Kemudian juga mungkin penjelasannya kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.